Api membakar atap bangunan rumah di Jalan Tekunya Rif, Simpruk, Kebayoran Lama pada Minggu siang. 15 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi bersama warga bergegas berjibaku memadamkan api. Diketahui sebelumnya percikan api terlihat dari atas rumah korban setelah adanya kegiatan fogging di sekitar lokasi. Tidak membutuhkan waktu lama, api pun membesar dan langsung membakar atap rumah. Bahkan api merambat ke satu atap rumah lainnya. Setelah di fogging ada letupan api, kata saksi mata, saya juga kurang paham warga yang setelahnya. Itu setelah ada letupan itu ada beberapa orang naik ke atas, sudah bawa anduk untuk dipadamkan, rupanya api sudah begitu besar ya. Diduga api muncul akibat dari korsleting listrik. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa tersebut. Meski demikian, korban kebakaran terpaksa mengungsi ke rumah warga sekitar. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Inilah kondisi pohon berukuran besar yang tumbang menimpa 9 kendaraan milik wisatawan yang terparkir dalam tempat wisata di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Secara tiba-tiba pohon besar tumbang tanpa ada hujan dan angin. Beruntung lokasi parkiran pada saat itu sedang kosong. Namun 4 kendaraan mengalami rusak berat dan 5 lainnya rusak ringan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Diketahui kawasan Lembang beberapa hari terakhir mengalami hujan dan juga angin kencang. Jadi tiba-tiba terjadi begitu saja. Memang pada saat ini kondisi tidak ada angin, tapi memang sudah beberapa hari terjadi hujan di daerah Lembang. Yang ini musibah ya, jadi yang memang hal yang tidak terduga, tapi segera kami tanggulangi. Pasca terjadinya pohon tumbang, aktivitas wisatawan kembali normal dan rencananya pengelola bertanggung jawab ganti rugi terhadap kendaraan milik korban yang rusak parah. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Ayah, apa kabar? Baik dong, kita senang sekali memulai minggu ini dengan hari yang sangat spesial. Betul, dan hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda. Betul tepatnya 28 sekali. Oktober, yang sebelumnya diperingati 28 Oktober 1928, di mana semangat Sumpah Pemuda ini dari berbagai suku, ras, agama, Bhinneka Tunggal Ika, namun kita juga tetap satu jua. Betul sekali, ini juga sangat spesial karena kalau kita lihat kan banyak sekali pesta demokrasi ya. Ini artinya adanya Hari Sumpah Pemuda ini membuat kita, mengingatkan kita kembali akan persatuan, kesatuan, satu bahasa, satu bangsa ya. Jadi memang persatuan ini penting sekali untuk bangsa Indonesia ya. Dan ini mungkin menjadi semangat yang perlu kita lihat juga, mengingat saat ini masih dalam situasi politik yang panas, terutama untuk pilkada. Tadi Jakarta, kemarin kamu juga sempat meliput ya, Ayah ya? Iya dong, tadi malam merupakan debat kedua untuk pilkada Jakarta, khususnya Cagup dan juga Cawagup. Jadi memang seru sekali. Masih ada satu lagi sisa debat, yakni sekitar tanggal 16 November nanti. 16 November ya. Dan nanti kita juga akan ada informasi Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan melaksanakan upacara Sumpah Pemuda di Kemenpora. Pemirsa, Anda menyaksikan Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Camar Haenda. Dan saya Ayah Nufus. Pemirsa, sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Alnaura, seorang selebgram Palembang, 3 tahun kabur dari kasus penipuan investasi bodong, akhirnya berhasil ditangkap Interpol di Tokyo, Jepang. Ya, tiba di bandara dengan memakai kacamata hitam, melambaikan tangan ke para korbannya seakan tanpa ada penyesalan. Alnaura Karima Pramesti, usia 32 tahun, ditangkap Kejaksaan Agung yang bekerja sama dengan Kepolisian Tokyo dan Interpol Jepang. Selebgram asal Palembang ini merupakan buronan Interpol atas kasus penipuan dan investasi bodong. Saat tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, dengan memakai kacamata hitam berjalan digiring petugas. Menyebalkannya,
dirinya malah melambaikan tangan ke para korbannya. Terlihat seakan tanpa ada penyesalan dan rasa bersalah. Sebelum berhasil ditangkap oleh Interpol usai berpindah-pindah tempat dari satu negara ke negara lainnya, dirinya dibawa petugas dengan menggunakan mobil tahanan tiba di Kejaksaan Negeri Palembang. Al-Naura, terpidana selebgram, banyak melakukan penipuan terhadap para korban. Dengan modus penipuan berkedok investasi bisnis tanah modal untuk menjual baju dan kain miliknya dengan keuntungan 9%. Syarat fotokopi KTP dengan uang minimal 10 juta rupiah. Selebgram Al-Naura ini merupakan terpidana DPO yang kabur saat hendak ditahan dari penetapan hukum 2 tahun penjara putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Upaya hukum tingkat kasasi jaksa yang sebelumnya Al-Naura bebas dari vonis Pengadilan Negeri Palembang menang di tingkat upaya hukum banding Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan. Terpidana Al-Naura berhasil ditangkap Interpol atas kerjasama diplomatik antar negara. Terpidana ini selalu membikinkan konten ataupun TikTok. Nah, disitulah ada yang suka dan tidak suka. Sehingga dari korban merasa tadi, kenapa kok tidak ditangkap, Pak? Padahal orang ini aktif di TikTok. Ya karena yuridiksinya di luar Indonesia, jadi ada prosedur yang harus kita lalui. Selanjutnya, terpidana selebgram Al-Naura Karisma langsung dibawa petugas ke Lapas Perempuan Merdeka guna menjalani putusan hukumnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan. Heboh warga Dusun Cibatu, Desa Kutamakmur, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, digegerkan dengan serbuan ribuan ekor tikus. Tikus-tikus ini masuk hingga ke dalam rumah dan membuat warga terganggu. Ini, yuk rame. Viral, ribuan tikus berdatangan dan berjalan masuk ke dalam perkampungan di Dusun Cibatu, Desa Kutamakmur, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Berlarian tikus-tikus ini bahkan hingga memasuki rumah warga, bahkan masuk hingga ke masjid setempat. Kedatangan ribuan ekor tikus membuat warga ketakutan, apalagi serbuan tikus dari sawah ini masuk ke perkampungan penduduk baru pertama kalinya terjadi. Diduga serbuan tikus ini karena tanaman padi sudah dipanen dan disimpan di dalam rumah. Akibatnya tikus-tikus ini mencari makan masuk hingga ke dalam rumah. Lagi tidur, dibangunin sama si bapak ini, khawatir. Memang udah cina, lo beri tak bersihnya kanan buah cina gitu. Terus saya bangun, iya banyak tikus. Iya, itu jumlahnya berapa, ratusan, ribuan? Banyak banget ya. Setiap musim itu Pak seharusnya ketika kita udah selesai olah tanah, udah rapi, petani itu harus melakukan yang seperti tadi kalagumarang atau geropeokan gitu. Jadi di mana ada sumber-sumber serangan, disitulah gitu ada populasi tikusnya. Warga sempat berusaha mengusir dengan berbagai cara, hingga dengan pengasapan, namun tak membuat tikus-tikus itu pergi dari perkampungan warga. Untuk itu warga meminta Dinas Pertanian Kabupaten Karawang turut membantu melenyapkan tikus-tikus ini. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Kejaksaan Negeri Sidoarjo tetapkan 4 tersangka dugaan kasus korupsi proyek pembangunan saluran air Desa Wage Taman. Ya, para tersangka ini ditahan 20 hari ke depan untuk diserahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya hingga nantinya disidang. Kejaksaan Negeri Sidoarjo menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan saluran air Desa Wage, Kecamatan Taman, Sidoarjo. Keempat tersangka yang merupakan anggota kelompok masyarakat atau Pokmas ini diduga terlibat dalam proyek fiktif saluran air. Akibat perbuatan mereka, negara mengalami kerugian 400 juta rupiah. Pembangunan saluran air dilakukan di 2 lokasi di Desa Wage Taman dengan nilai masing-masing proyek sekitar 227 juta rupiah. Uang pembangunan 2 saluran air tersebut bersumber dari dana hibah Pemprov Jawa Timur tahun anggaran 2022. Namun dana hibah tidak sepenuhnya untuk pembangunan proyek, melainkan diambil untuk kepentingan pribadi. Proyek saluran air di Jalan Jeruk ternyata hanya dikerjakan 30%, sementara proyek di Jalan Kelapa tidak dikerjakan sama sekali.
Dilakukan penahanan lanjutan di tingkat penuntutan selama 20 hari ke depan terhadap 4 orang tersangka, yakni Saudara AT, Saudara AR, Saudara ERY, dan Saudara S. Keempat tersangka tersebut ditahan, maka selanjutnya penuntut umum akan menyusun surat dakwaan atas perkara tersebut untuk selanjutnya segera dilimpahkan ke pengadilan. Para tersangka ditahan 20 hari ke depan di Rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk selanjutnya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya guna disidangkan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menangkap Ronald Tanur, terpidana kasus tewasnya Dini Sera di kawasan Pakuwon City, Surabaya. Usai menjalani proses administrasi dan pemeriksaan kesehatan, Ronald Tanur dibawa ke Rutan Medaeng untuk menjalani hukuman. Ronald Tanur ditangkap tim Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di rumahnya di kawasan Surabaya, Jawa Timur pada hari Minggu. Eksekusi anak Edward Tanur, mantan anggota DPR RI itu berjalan lancar tanpa adanya perlawanan. Usai dilakukan eksekusi, Ronald Tanur akan segera dijebloskan ke Medaeng atau Rutan Kelas 1 Surabaya. Menurut Mia Amiati, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, apabila dalam beberapa waktu ke depan pihak Kajari memiliki novum atau bukti baru yang belum pernah diajukan ke pengadilan, maka jaksa bakal akan melakukan peninjauan kembali terkait putusan kasasi Ronald Tanur yang dijatuhi hukuman 5 tahun oleh Mahkamah Agung. Sesuai dengan yang sudah diketahui teman-teman bahwa majelis hakim pada tingkat Mahkamah Agung memberikan keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan alternatif kami yang kedua, yaitu mengenai pasal 329 KUHP ayat 3. Jadi artinya bahwa di sini terdakwa itu benar-benar terbukti bersalah. Meskipun dari ukuran dari aturan bahwa kami kecewa, ya boleh katakan kecewa, tetapi kami sudah bisa berbesar hati karena yang besar terbukti bersalah. Itu aja. Yang pertama terbukti bersalah. Nanti kalau misalnya di perjalanan ada novum bisa kita bayarkan rekan. Tapi sekarang tidak menghalangi upaya hukum kita laksanakan eksekusi terlebih dahulu dan petunjuk pimpinan melaksanakan segera eksekusi. Kemudian dakwaan alternatif mungkin teman-teman masih hafal. Yang pertama berkaitan dengan ke-1 pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, kemudian yang kedua pasal 321 ayat 3 KUHP yang saya sampaikan tadi yang terbukti oleh majelis hakim pada tingkat pengadilan Mahkamah Agung tingkat kasasi, dan yang ketiga adalah dakwaan ketiga ada 359 KUHP dan 351 KUHP dan terbukti di dakwaan alternatif yang kedua. Dan di sini tuntutan yang kami ajukan pada itu adalah tuntutan dengan mencoba untuk bisa menuntut yang bersangkutan dengan tuntutan pidana penjara 15 tahun, di mana kami menemukan ada pasal 338 KUHP, tapi tidak bisa dibuktikan oleh pihak yang menjadi hakim, hanya putus dengan putusan pasal 351 ayat 3 KUHP. Ronald Tanur sendiri bungkam dan tidak memberikan keterangan saat ditanyai oleh awak media ketika akan dibawa ke Rutan Kelas 1 Surabaya. Mas, mungkin ada permohonan, Mas. Mas, ada mau disampaikan, Mas? Minta sedikit, Mas. Mas, soal 5 tahun gimana, Mas? Kurang atau gimana, Mas? Sebelumnya Mahkamah Agung telah membatalkan putusan bebas terdakwa Ronald Tanur dari Pengadilan Negeri Surabaya. Melalui langkah kasasi, MA menjatuhkan Ronald Tanur hukuman 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Vonis bebas kontroversial Ronald Tanur mengungkap fakta lain. Ya, Kejaksaan Agung membongkar jual beli kasus di Mahkamah Agung. Jarod Richard, makelar kasus Ronald Tanur, ditangkap dengan barang bukti fantastis, uang tunai senilai hampir 1 triliun rupiah dan logam mulia sebanyak 51 kilogram. Vonis bebas kontroversial atas Gregorius Ronald Tanur ternyata hanya puncak gunung es. Kejaksaan Agung menemukan kejahatan lebih besar di baliknya, jual beli kasus di Mahkamah Agung. Penelusuran atas aliran dana 3 hakim agung dalam vonis bebas Ronald Tanur mengungkap keberadaan maklar kasus di Mahkamah Agung. Vonis bebas Ronald Tanur diduga diatur oleh Jarod Richard, seorang pensiunan pejabat Mahkamah Agung. Bahkan saat menggeledah rumahnya,
Kejaksaan Agung menemukan barang bukti fantastis dari tangan Zarof Richard. Uang tunai dari berbagai mata uang bernilai lebih dari 920 miliar rupiah atau nyaris 1 triliun rupiah. Kejaksaan Agung juga menyita emas logam mulia seberat 51 kg. Saat ini bernilai 75 miliar rupiah. Kian mengejutkan ketika Zarof Richard mengaku mengumpulkan uang itu dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara saat masih menjadi pejabat di Mahkamah Agung. Saudara ZR pada saat menjabat sebagai Kapus Diklat tadi ya saya katakan, menerima gratifikasi pengurusan perkara-perkara di Mahkamah Agung dalam bentuk berbagai macam uang, ada yang rupiah dan ada yang mata uang asing. Sebagaimana kita lihat di depan ini, yang seluruhnya jika dikonversi dalam bentuk rupiah sejumlah 920 miliar 912 juta 303.714 rupiah. Keberadaan maklar kasus di Mahkamah Agung ini berawal dari penangkapan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Heru Hanindoyo, Erin Tuah Damanik, dan Mangapul, beserta seorang wanita pengacara, Lisa Rahmat, atas dugaan menerima suap untuk memvonis bebas Ronald Tanur. Kejaksaan Agung menemukan aliran dana kepada 3 hakim yang melibatkan pengacara Gregorius Ronald Tanur. Setidaknya 20 miliar diamankan dalam bentuk berbagai mata uang. Penggeledahan dilakukan di 3 kota, Surabaya, Semarang, dan Jakarta. Dari rumah Lisa Rahmat di Surabaya dan apartemennya di Jakarta, disita uang tunai dalam mata uang rupiah, dolar Amerika, dan dolar Singapura. Lokasi lain, apartemen Erin Tuah Damanik di Surabaya dan Semarang. Penyidik juga menggeledah apartemen Hakim Hanindoyo di Surabaya. Sedangkan di apartemen milik Mangapul, petugas menyita 21 juta rupiah, 2.000 dolar Amerika, dan 32.000 dolar Singapura. Zarof Richard bukan satu-satunya. Tanpa jaringan kuat, maklar kasus tidak akan dapat bermain di pengadilan, bahkan Mahkamah Agung. Akankah pengungkapan jual beli kasus di Mahkamah Agung berakhir di Zarof Richard? Kita tunggu keseriusan aparat menegakkan hukum di Republik tercinta ini. Pemirsa, seluruh anggota Kabinet Merah Putih kembali ke Jakarta usai mengikuti pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Sejumlah anggota kabinet mengaku senang bisa merasakan pelatihan ala militer dan menilai membentuk sinkronisasi dalam pemerintahan. Usai mengikuti retret selama 3 hari, anggota Kabinet Merah Putih meninggalkan Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Menteri-menteri Kabinet Merah Putih keluar lebih dulu dari Kompleks Akademi Militer, disusul jajaran wakil menteri, kepala dan wakil kepala badan, serta utusan khusus Presiden. Ratusan warga terlihat berjejer di pinggir jalan menyambut kepulangan para pejabat negara itu. Seluruh anggota Kabinet Merah Putih kompak mengenakan setelan seragam olahraga berwarna biru. Mereka tampak sumringah meski telah mendapat pelatihan dari pagi hingga malam selama 3 hari. Sejumlah anggota kabinet mengaku senang mengikuti pelatihan ala militer dan dinilai dapat membentuk kekompakan dan semangat bersama. Semua gembira, kompak, disiplin, saling menyatu satu sama lain. Semoga ini menjadi bekal dan awal yang baik untuk Kabinet Merah Putih dalam bekerja 5 tahun yang akan datang. Mohon doanya kepada seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa keren. Jadi enak lah, artinya kita jadi senang, kompak, jadi saling kenal, dan keren lah, dapat banyak ilmu baru lah. Oke, terima kasih Pak Karti. Para menteri, kepala badan, dan utusan khusus pulang ke Jakarta dengan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Sedangkan wakil menteri menggunakan pesawat Hercules melalui Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta.
Dari Magelang, Jawa Tengah, Muhammad Zulhilmi melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meninggalkan kawasan Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, usai memberikan pembekalan selama 3 hari kepada para menteri dan wakil menteri. Warga pun antusias menyapa Presiden saat menuju Bandara Adi Sumarmo, Yogyakarta. Dengan mengendarai mobil maung Garuda produksi PT Pindad, Presiden Prabowo Subianto meninggalkan area Akademi Militer Magelang. Warga sekitar yang telah menunggu sejak pagi antusias menyambut Prabowo Subianto. Begitupun Prabowo tak henti menyapa warga yang berdiri di sisi kiri maupun kanan jalan. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada para menteri maupun wakil menteri Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang sejak 20 Oktober lalu. Ya, sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto disambut antusias warga saat meninggalkan Akademi Militer menggunakan mobil kepresidenan maung Garuda. Presiden Prabowo menyapa warga Magelang dan sekitarnya saat keluar dari kompleks Akmil Magelang, Jawa Tengah sekitar pukul 11 siang. Warga berkerumun di sepanjang jalan dan sangat antusias mengiringi kepulangan Prabowo setelah mengikuti retreat bersama anggota kabinetnya. Iring-iringan mobil kepresidenan bertolak ke landasan udara Adi Sucipto, Yogyakarta menuju Jakarta. Sebelumnya, Wapres Gibran lebih dulu meninggalkan komplek Akmil. Di Lanut Adi Sucipto, rombongan Presiden dan Wakil Presiden disambut dan dilepas Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X bersama Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta serta dan Lanut Adi Sucipto. Presiden dan wakilnya bertolak ke Jakarta menggunakan pesawat kepresidenan Republik Indonesia. Ya, rombongan Presiden Prabowo Subianto bersama para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih tiba di Jakarta pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Sementara Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka tiba di Jakarta pukul 2:20 waktu Indonesia Barat. Rombongan Presiden dan segenap tim Kabinet Merah Putih telah tiba di Jakarta, mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Prabowo tiba pada pukul 3:10. Presiden menggunakan pesawat kepresidenan. Sementara Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tiba pada pukul 2 siang kurang 15 menit di Bandara Halim Perdana Kusuma. Para menteri dan wakil menteri tiba di lapangan udara Halim Perdana Kusuma pada pukul 2 siang menggunakan pesawat TNI AU, sedangkan wakil menteri menggunakan pesawat Super Hercules.
Berbagai cara dilakukan aparat kepolisian untuk menekan angka kecelakaan fatal di jalan raya. Di Sidoarjo, Jawa Timur, polisi mengajak pelanggar lalu lintas ikut ruqyah di jalur tengkorak rawan kecelakaan. Aparat Satlantas Polresta Sidoarjo menggelar patroli ruqyah di jalur tengkorak rawan kecelakaan di kawasan Krian dan Balongbendo, Sidoarjo. Menggandeng tokoh lintas agama, polisi awalnya melakukan razia pengendara yang melanggar lalu lintas. Sejumlah pelanggar yang didominasi pengendara roda 2 dihentikan. Mereka tidak ditilang, namun mereka diwajibkan untuk mengikuti ruqyah doa bersama yang dipimpin tokoh lintas agama di tepi jalan raya. Setelah mengikuti kegiatan ruqyah, para pelanggar diizinkan melanjutkan perjalanan. Kegiatan patroli ruqyah sengaja digelar selain sebagai rangkaian giat Operasi Zebra Semeru 2024, sekaligus untuk menekan angka kecelakaan di kawasan Krian dan Balongbendo, Sidoarjo yang mencapai lebih dari ribuan kasus dengan menelan korban jiwa lebih dari 200 orang, agar kawasan ini bisa membawa energi positif. Kebetulan di daerah Krian sini, khususnya di Datuk Sopo ini termasuk sering terjadi kecelakaan. Oleh karena itu, selain dengan patroli biasa, kita tetap menghimbau masyarakat, kita laksanakan doa bersama dengan forum lintas agama yang kita dibantu dari Bapak FKUB Sidoarjo juga untuk mendoakan kita semua. Semoga kegiatan ini mengingatkan kita semua, keluarga kita semua, masyarakat yang melintas di jalan raya ini, kita dapat energi positif. Polisi berharap dengan diselenggarakannya ruqyah doa bersama, para pengendara yang melintas di jalur rawan laka mendapat keselamatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Santai, Jakarta Selatan. Ya, Brigadir Treslinda, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Aya dan juga Camar di studio, selamat pagi pemirsa. Saat ini arus lalu lintas di kawasan Simpang Santai ini terlihat cukup ramai, di mana perlambatan kecepatan sudah terjadi dari arah Tandean yang akan mengarah ke arah Blok M maupun yang akan berbelok arah mengarah ke Kemang dan juga Antasari. Kami harapkan di antrian traffic light bagi pengendara roda 2 maupun roda 4 memberi ruas jalan sebelah kiri bagi kendaraan yang akan berbelok arah ke arah Antasari ataupun Kemang. Hal ini untuk menghindari terjadinya kepadatan yang cukup signifikan. Kemudian dari arah Kemang ataupun Antasari yang akan mengarah ke arah Tandean dan juga yang akan berbelok arah mengarah ke arah Blok M dalam keadaan ramai lancar. Perlambatan kecepatan terjadi pada antrian traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah Blok S juga dalam keadaan ramai lancar. Kemudian dari arah Senopati yang akan mengarah ke arah Tandean dalam keadaan ramai lancar dengan dominasi kendaraan roda 4. Kemudian pemirsa, kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Seperti yang Anda lihat saat ini sudah ada anggota kami yang mengatur jalannya arus lalu lintas pada pagi hari ini. Dan kami juga menghimbau bagi para pengguna jalan tentunya Anda tertib dalam berlalu lintas, mengingat kawasan ini juga banyak aktivitas masyarakat berlalu lalang. Tidak ada zebra cross di kawasan ini, perlu diantisipasi bagi para pengguna jalan. Kemudian perlu kami informasikan berdasarkan data SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas selama 1 kali 24 jam terjadi 89 kasus laka lantas dengan rincian 10 meninggal dunia, 15 luka berat dan 152 luka ringan. Dari 89 kasus laka lantas tersebut, 52% terjadi pada waktu siang hari, yaitu di pukul 6 hingga pukul 18.00. Bagi para pengguna jalan, mengingat pada waktu ini merupakan rentan terjadi kecelakaan lalu lintas, kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, utamakan keselamatan dalam berkendara. Kemudian saat ini sudah berlangsung ganjil genap bagi para pengguna jalan. Tentunya Anda dapat mengikuti peraturan ganjil genap yang diberlakukan
pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ikutilah aturan yang sudah diberlakukan, dan untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Ayah dan juga Camar, kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda melaporkan dari kawasan Simpang Santai Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kita beralih ke informasi pilkada. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menggelar debat kedua pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2024. Ya, debat kedua bertemakan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kepada Bapak-Bapak. Debat kedua pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta digelar di Beach City International Stadium. Debat dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan durasi 150 menit menjadi 6 segmen. Dalam kesempatan ini, 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta menjelaskan program yang akan dilaksanakan jika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Dan program kerja, waktu Anda 4 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan memberikan. Ya, calon wakil gubernur nomor urut 2 Rano Karno mengaku kesulitan berkoordinasi dengan adanya 2 Kapolda dan 2 Pangdam. Ya, sementara itu Ridwan Kamil menyatakan salah satu tugas pemimpin adalah mampu berkoordinasi dengan berbagai pihak. RK juga menyinggung kondisi Banten yang memiliki banyak proyek strategis nasional, namun indeks pembangunan manusia IPM justru turun. Kang Emil mungkin pura-pura nggak tahu, padahal dia tahu. Kang, saya jadi gubernur Banten cuma 1 tahun, Kang. Saya 2012 sampai 2013 jadi wakil gubernur, 2013 sampai 2015 jadi PLT gubernur, saya jadi gubernur 1 tahun. Banten ini aneh, Kang. Sejak dia lepas dari Jawa Barat tahun 2000, tanggal 4 Oktober 2000, sampai hari ini mungkin Akang bisa cek, Kapolda di Banten tuh ada 2. Kapolda Banten dan Kapolda Metro. Pangdamnya 2, Kang. Pangdam Siliwangi dengan Pangdam Jaya. Akang bisa bayangin bagaimana hasil berkoordinasi dengan situasi seperti itu. Singkat kata, Kang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang itu sudah established sebagai sebuah population. Tapi Pandeglang, Lebak harus diakui jujur. Karena itu saya bersyukur Presiden Jokowi memberikan 13 proyek nasional kepada Provinsi Banten. Yang pertama adalah Bandara Soekarno-Hatta itu diakui sebagai Bandara Banten, kan? Bukan Bandara Jakarta. Kemudian tol Serang-Panimbang itu juga diberikan oleh Provinsi Banten. Artinya Banten itu secara teritori sejahtera ada di Tangerang Raya. Cuman daerah Pandeglang, Lebak tentu sulit untuk dikembangkan. Tapi alhamdulillah dengan diberikannya kawasan ekonomi khusus yang ada di Tanjung Lesung, insya Allah Banten segera bisa mengejar indeks yang Akang impikan itu tadi. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Jakarta butuh pemimpin berpengalaman. Saya juga sama, Bang. Pangdamnya 2, Siliwangi Jaya untuk Bekasi dan Depok. Kapoldanya juga 2, Depok Bekasi Metro, sisanya Kapolda Jawa Barat. Tugas pemimpin adalah berkoordinasi. Apalagi tadi disampaikan fakta, udah dikasih begitu banyak proyek strategis nasional dari Pak Jokowi, kan? Tapi saya lihat catatan IPM turun bukannya naik. Tingkat pengangguran terbukanya hanya turun 0,8. Saya 5 tahun naik 3%. Desa tertinggal masih ada di akhir jabatan Abang, 48 desa tertinggal. Jadi poin saya, menjadi pemimpin tidak harus selalu mencari alasan-alasan ke orang lain. Mudah-mudahan kalau terpilih kita fokus
Jakarta lebih baik di pasangan kita atau Abang. Terima kasih. Ya, pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono menjelaskan terkait skema sekolah gratis dan pelatihan siap kerja untuk pelajar lulusan SMK. Sementara calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 Kun Wardana mempermasalahkan mutu dan kesejahteraan guru. Sedangkan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rana Karno menyinggung masalah jumlah sekolah yang terbatas untuk sistem zonasi. Saya pastikan sistem zonasi sangat tepat dilakukan, dengan catatan bahwa sekolah negeri maupun swasta nanti akan kita gratiskan. Dan tentu saja tidak sekedar gratis dari SD sampai SLTA, tetapi juga para guru-gurunya akan kita latih sehingga ada standar mutu yang sama. Sehingga tidak lagi ada pergerakan orang ya dari satu daerah ke daerah lain karena dia tidak tidak sekolah di zonasinya. Tetapi saya pastikan bahwa dengan sekolah gratis untuk semua, baik negeri maupun swasta, maka saya yakin bahwa mereka akan tetap bisa menjalankan bersekolah di tempat yang dekat dengan tempat tinggalnya. Itu satu. Jadi kita akan pastikan bahwa tidak ada anak putus sekolah. Dengan demikian juga pendidikan keterampilan sesuai permintaan global juga akan kita wujudkan. Karena itu kita akan bisa mengirim nanti tenaga-tenaga kerja siap pakai untuk di negara-negara yang sangat membutuhkan. Juga kita akan pastikan bahwa daya tampung sekolah merata di seluruh kelurahan. Jadi tidak ada lagi sekolah-sekolah swasta yang saya pernah jumpai, dia setelah zonasi itu hanya terima murid 5 orang. Nah tentu ini adalah ketidakadilan yang terjadi dengan demikian. Oleh karena itu perluasan KJP Plus ini terus juga akan kita lakukan, dan juga peningkatan kapasitas guru agar kualitas sekolah baik negeri maupun swasta akan tetap sama. Tentu juga akan kita tambahkan ada pelatihan siap kerja sehingga mereka terutama yang dari SMK agar mereka setelah lulus mereka langsung bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan saya pastikan sekali lagi tidak ada anak putus sekolah. Terima kasih. Baik. Cukup Bapak? Cukup? Terima kasih. Sekarang kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk merespon jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Konsep zonasi bisa berjalan dengan baik bila jumlah daripada sekolah yang ada itu bisa merata. Saat ini kita melihat dari 267 kelurahan yang ada 168 kelurahan yang tidak memiliki SMA dan 86 kelurahan tidak memiliki SMP. Untuk itu kita perlu meningkatkan jumlah SMP dan SMA di setiap kelurahan-kelurahan yang tadi tidak ada SMP dan SMA-nya. Kemudian juga dari kualitas guru yang ada, ya, mutu yang ada tentunya dari guru. Untuk itu perlu ada peningkatan kesejahteraan guru, tenaga pengajar. Gaji guru honorer harus ditingkatkan dan guru honorer bisa ditingkatkan menjadi P3K sehingga karir dalam menjadi ASN bisa kita perhatikan. Habis, terima kasih. Zonasi ini bagian dari PPDB yang lahir dari sebuah hasil permen atau peraturan menteri. Yang pada dasarnya secara kenyataan tadi disebutkan memang di beberapa daerah banyak sekali infrastruktur sekolah yang kurang. Bahkan alhamdulillah kemarin saya baru saja ke Pulau Bidadari, ke Untung Jawa. Bahkan di Pulau Untung Jawa itu tidak ada SMA. Itu kenyataannya. Nah artinya sistem zonasi ini masih dibutuhkan sambil kita menunggu membangun infrastruktur sekolah yang lain. SD setiap tahun mungkin lulusan bisa 15.000 orang. Mereka masuk ke SMP daya tampung cuma 7.000 orang. 8.000 harus kemana? Pasti larinya ke swasta. Nah selama ini pemerintah daerah telah memberikan beasiswa untuk negeri dan juga memberikan beasiswa untuk anak-anak yang ada di swasta. Jadi memang itulah kendalanya. Terima kasih. Sementara itu calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bantah Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa. Saat menjadi gubernur Jawa Barat, anggarannya sempat difokuskan untuk penanganan COVID. Sementara Dharma Pongrekun menyatakan sebagai pemimpin harus mengerti
COVID tersebut isu kesehatan atau agenda politik global? Saya kira datanya mungkin keliru, Pak. Silakan dibaca lagi. Termiskin di Pulau Jawa bukan Provinsi Jawa Barat, provinsi lain di Pulau Jawa, silakan dibaca lagi. Yang kedua, waktu saya memulai jabatan sebagai Gubernur Jawa Barat, desa tertinggal dan desa sangat tertinggal itu ada 1.100. 5 tahun kami bekerja dengan pemerataan ekonomi, dengan ekonomi digital desa, dengan program-program pemberdayaan pesantren-pesantren di desa. Hasilnya, Pak Dharma, dari 1.100 desa tertinggal, sangat tertinggal, di akhir jabatan kami jumlahnya menjadi 0. Kami berhasil mengenolkan desa miskin, tertinggal sangat tertinggal, sehingga mendapatkan penghargaan tertinggi dari Kementerian Desa karena inovasi-inovasi pengentasan kemiskinan. Yang kedua, kami merasa bahwa Jawa Barat memang berbeda dengan Jakarta. Kami banyak mengurusi desa, 5.700 pedesaan, sehingga banyak hal-hal yang menurut saya membuat kami harus lebih bijak, tidak hanya membahas perkotaan. Dan tolong diingat, kami ini adalah dari semua yang hadir di sini, saya mengalami ujian sebagai pemimpin yang anggarannya harus direfocusing, yang tadinya untuk infrastruktur, kami geser untuk kemanusiaan, untuk bansos, untuk hajat hidup, dan lain sebagainya. Dan selama kekurangan dana seperti itu, kami mendapatkan penghargaan dari UNDP sebagai provinsi terbaik penanganan COVID di Asia Pasifik. Terima kasih. Seandainya saya menjadi seorang gubernur, jijik saya kalau saya bodoh. Jijik saya kalau saya pengecut. Jijik saya kalau saya pengkhianat. Maksudnya apa? Kalau ada sesuatu peristiwa yang demikian, alangkah baiknya kalau kita mengajak tim independen untuk meneliti data yang ada. Apakah betul-betul ini isu kesehatan atau agenda politik global? Bayangkan, baru ditemukan virusnya bulan Desember, 12 hari kemudian sudah ditentukan. Lalu tidak melakukan prosedur golden postulat Koch yang seharusnya dilakukan. Lalu alat diagnosanya sangat sumir dan tidak diperuntukkan untuk itu. Itu adalah ciptaan Dr. Karimulis yang mendapatkan Piala Nobel tahun 1984. Jadi seharusnya sebagai pemimpin harusnya jangan kita berkhianat kepada rakyat. Terima kasih Bapak. Dharma, bayangkan ya, kita lagi bekerja, ada sebuah peristiwa besar yang ilmunya kita tidak tahu. Sebagai seorang pemimpin, jika kita tidak tahu, kita ini bertanya. Maka waktu COVID di Jawa Barat, saya ada tim ahli, Pak. Tim ahli kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia, dari Universitas Pajajaran. Kami 7 kali Zoom meeting dengan seorang dokter Indonesia yang kerjanya di WHO untuk menyingkronkan apa yang menjadi data-data dan apa yang kami alami. Yang kedua, sebagai gubernur, kami harus taat kepada yang namanya pemerintah pusat. Dalam hal ini tentu sekarang kalau gubernur kita akan hormat taat kepada Bapak Prabowo Subianto. Nah, karena provinsi itu adalah bagian delegasi, salah satu tugasnya dari pemerintah pusat untuk apapun termasuk krisis-krisis di Indonesia. Terima kasih. Calon Gubernur nomor urut 2 Dharma Pongrekun akan mendidik masyarakat untuk mewujudkan pangan mandiri di Jakarta. Jadi setiap kecamatan kita jadikan kota wisata sehingga pertanian mandiri di situ bisa berkembang. Kami akan menyiapkan tim ekonomi adab yang terdiri dari guru-guru honorer dan juga ahli di bidang pertanian yang akan mengajarkan kepada rakyat untuk membina rakyat dan sekaligus memberikan memberikan bibitnya. Jadi bukan saja kami buat programnya lalu kami lepas, tapi kami punya pola membina dari mulai merangkak, berdiri, berjalan, sampai berlari, sampai menghasilkan, dan tadi tidak akan kami lepaskan sampai kami selesai menjabat.
kalau Tuhan izinkan. Pak, tapi memungkinkan tidak? Karena tanah di Jakarta selain mahal juga semakin sempit. Jadi orang lebih butuh rumah daripada butuh tanaman. Saya beri contoh, mari kita lihat ke Kampung Bayam. Kampung Bayam sudah betul-betul menjalankan. Dan nanti Kampung Bayam akan saya jadikan prototipe untuk diikuti kampung-kampung yang ada di Jakarta yang lainnya. Kampung Bayam sudah berhasil. Makanya kenapa dibilang Kampung Bayam? Karena mereka mampu menjalankan pangan mandiri. Ya, calon gubernur nomor urut 3 Pramono Anung berjanji akan membantu membangun fasilitas dan promosi agar pasar grosir Tanah Abang tidak kalah dengan penjualan online. Ya, sementara itu calon wakil gubernur nomor urut 3 Pilkada Jakarta Rano Karno berjanji akan membangun hunian dengan harga terjangkau. Jadi saya sudah ke Tanah Abang dan saya melihat persoalan utama di Tanah Abang selain lawan dari online yang begitu luar biasa adalah fasilitas, tempat dan sebagainya memang perlu dibantu oleh pemerintah Jakarta, promosi dan sebagainya. Sehingga dengan demikian kalau itu dilakukan, kami yakin dengan kondisi ekonomi yang sekarang ini memang sedang menghadapi tekanan, maka pasar Tanah Abang sebagai pusat grosir terbesar Asia Tenggara pasti akan bisa dibangkitkan kembali. Sehingga dengan semangat itu kami meyakini bahwa promosi itu menjadi penting seperti hal-hal yang juga diusulkan oleh calon yang lainnya. Oke, memang Jakarta ini tidak bisa cara lain kecuali vertikal. Itu dulu konsep awal. Kalau kita paksakan dengan bangunan tapak, Jakarta nggak akan pernah selesai menyelesaikan problematik tentang hunian. Nah, memang tapak ini kan banyak jenis. Ada rusunawa, ada rusunami. Kalau kita naikin lagi ada kondominium, naik lagi ada apartemen. Itu beda-beda, Mbak. Nah, tentu harus kita ciptakan adalah segmen mana harus kita ciptakan. Nah, tentu pemerintah daerah harus fokus kepada segmen memang sanggup untuk membeli hunian ini. Nah, jadi itulah pendekatan kami bahwa kita akan melakukan banyak sekali pembangunan di daerah yang urban. Karena apa? Kita akan menggunakan fasilitas atau lahan-lahan yang memang milik Pemda. Misalnya tadi dikatakan kecamatan, kelurahan, kita bangun ke atas. Nah, itu di bawahnya kantor kecamatan, kemudian lantai 2-3-nya bisa menjadi pasar, atasnya baru pemukiman. Nah, jadi itulah salah satu solusi. Memang bukan satu-satunya solusi, tapi harus dimulai. Kalau tidak, kita akan segera begini-begini saja. Mungkin itu. Tim relawan Ridwan Kamil Suswono mensosialisasikan kartu Kamu Jakarta Maju kepada masyarakat sekitar gedung DPD Golkar Cikini, Jakarta Pusat. Ya, kartu tersebut nantinya dapat memberikan akses yang luas terhadap fasilitas publik dan bantuan sosial dengan mencakup kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil Suswono, menyiapkan kartu Kamu Jakarta Maju untuk melengkapi berbagai program berbasis kartu yang sudah ada di Jakarta. Tim relawan Ridho turut melakukan sosialisasi terkait program kartu Kamu kepada masyarakat, di mana nantinya cukup dengan kartu ini, segala fasilitas dan bantuan sosial di bidang kesehatan, pendidikan, hingga transportasi publik yang diperuntukkan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah dapat diakses secara keseluruhan. Sebenarnya kita mau melanjutkan hal-hal yang baik yang udah ada di Jakarta ya. Jadi kartu Kamu ini sebenarnya kumpulan dari kartu-kartu yang sudah ada di Jakarta. Misalnya ada KJS, KJP Plus, juga kartu lansia dan lain sebagainya. Tapi kita tambahkan 2 manfaat untuk 2 kelompok rentan, yaitu ada kartu yatim dan juga ada kartu pelayan rumah ibadah. Kita ada whistleblower nantinya yang dimana masyarakat yang ngadu. Masyarakat mengadu ke mana? Ya, mungkin ke RT, ke RW, atau ada yang namanya Jaki Plus ya, ya. Jaki Super itu dia lapor. Kalau ada hal-hal yang tidak memungkinkan, dia bisa melaporkan ke situ. Kartu Kamu merupakan salah satu bentuk komitmen pasangan nomor urut 1 dalam Pilkada Jakarta Ridwan Kamil Suswono untuk melanjutkan program-program gubernur sebelumnya yang telah berjalan dengan baik. Dari Jakarta, Anggita Maura, Laksana, Dede Rudi, iNews melaporkan. Program-program kerja unggulan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono kembali disosialisasikan ke tengah masyarakat. Kali ini sosialisasi dilakukan di Cakung, Jakarta Timur bertepatan dengan acara syukuran anggota DPRD Jakarta dari fraksi Partai Amanat Nasional Syahroni. Pasangan Cagup dan Cawagup nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono berencana melengkapi dan menyempurnakan program berbasis kartu yang sudah dimiliki DKI Jakarta.
Program Ridho ini disosialisasikan di hadapan warga Kelurahan Penggiringan Cakung oleh Syahroni, anggota DPRD Jakarta dari fraksi PAN saat menggelar syukuran. Dengan satu kartu, nantinya masyarakat bisa mengakses layanan seperti KJP Plus, kartu kesehatan, kartu disabilitas, kartu anak, serta layanan rumah ibadah dan anak yatim. Yang sudah bagus harus dilanjutkan, ya. Misalnya ada KJP kepada masyarakat, terus transportasi gratis, sekolah gratis, itu program-program bagus yang memang harus dilanjutkan oleh gubernur yang hari ini sedang berkampanye, yang akan kita pilih. Membangun Jakarta sebagai kota global, pasangan calon yang diusung Kim Plus, Ridwan Kamil dan Suswono juga akan membekali para Gen Z di Jakarta dengan program-program latihan berbasis digital. Dari Jakarta, Anggita Maura, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Persiapan pilkada daerah terus dilakukan. Ya, Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Riau mulai melipat kertas suara pilkada serentak 2024. KPU Kota Pekanbaru menargetkan pelipatan suara ini rampung dalam hari ke depan. Dalam pelipatan suara, maksud kami surat suara, KPU Pekanbaru mengerahkan 170 orang pekerja. Di hari pertama pelipatan kertas suara untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru. Dalam satu kotak berisi 2.500 lembar surat suara. Setelah pelipatan suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru, maka dilanjutkan dengan pelipatan surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Riau. Pelipatan kertas suara pemilihan kepala daerah serentak 2024 ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian Resort Kota Pekanbaru. Pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru diikuti sebanyak 5 pasangan calon yang akan bertarung pada pilkada serentak 27 November 2024 mendatang. Kita menargetkan paling lama selesai 5 hari pelipatan ini harus sudah rampung karena memang sebagaimana kita ketahui tahapan pilkada ini waktunya sangat pendek. Jadi 5 hari paling lama kita targetkan selesai. Tapi saya sampaikan kepada teman-teman di jajaran bagian keuangan dan logistik, kalau bisa 3 hari. Disesuaikan dengan visi misi Pak Rudi Susmanto dan Pak Jarwan. Berbagai persiapan juga dilakukan jelang pemilihan Bupati Bogor, Jawa Barat. Di kantor DPC Cibinong Bogor, Jawa Barat, partai berlambang pohon beringin ini menargetkan perolehan jumlah suara sebesar 80% dari 3,9 juta jiwa. Meskipun pada pilkada bupati kali ini, untuk jumlah TPS yang ada berkurang hingga 50%. Setiap TPS nantinya akan melayani lebih banyak pemilih sesuai peraturan KPU nomor 7 tahun 2024. Meski demikian, diharapkan tidak terjadi penumpukan karena pemilih hanya mencoblos 2 kertas surat suara, yakni calon bupati dan wakil bupati serta calon gubernur dan calon wakil gubernur. Untuk bergerak tapi yang terpenting, suksesi pilkada ini Bogor kondusif, partisipasi yang datang ke TPS ini harus tinggi. Target juga harus sama, minimal 80%. Karena apa? Ada pengurangan TPS. Dari 15.000 TPS, hampir 7.000 TPS hilang. Calon gubernur dan wakil gubernur Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi bertemu dengan ratusan santri di Cilacap, Jawa Tengah. Calon gubernur Jawa Tengah lainnya, Ahmad Lutfi Taci Yassin, pemirsa melakukan rapat koordinasi dengan ratusan kader Partai Nasdem. Maju lagi. Kedatangan Andika Perkasa beserta istri disambut pengasuh dan santri dari Pondok Pesantren El Bayan di Cilacap, Jawa Tengah. Calon gubernur dari PDIP ini dampingi wakil Hendrar Prihadi, anggota DPR RI Adi Satria. Andika menuturkan peran Pondok Pesantren sangat penting bukan hanya untuk pendidikan umum namun juga pendidikan akhlak dan moral bagi generasi muda. Ratusan pengurus dan kader Partai Nasdem mengikuti rapat pleno pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi Taci Yassin Maimun. Rapat pleno DPW Nasdem mengusung agenda tunggal, konsolidasi dan pembekalan pemenangan Ahmad Lutfi Taci Yassin. Di Kebumen, Jawa Tengah, ratusan pendukung Ahmad Lutfi Taci Yassin mengadakan senam dan jalan sehat. Para pendukung yakin Ahmad Lutfi Taci Yassin dapat memimpin Jawa Tengah. Dari Cilacap, Solo, dan Kebumen melaporkan.
Presiden Prabowo Subianto bakal menghapus hutang 6 juta petani dan layanan yang ada di perbankan. Di mana dalam waktu dekat, Presiden bakal menekan peraturan pemerintah atau Perpres pemutihan utang pada pekan depan. Hasim Joyo Hadikusumo yang menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia memastikan dalam pekan depan Presiden akan menerbitkan peraturan Presiden tentang pemutihan utang bagi petani dan nelayan. Hasim menyebutkan pemutihan sebanyak 5 hingga 6 juta petani dan nelayan saat ini masih dibebani dengan hutang lama sehingga mereka tidak dapat meminjam di perbankan lantaran ditolak sistem layanan informasi keuangan di OJK. Padahal utang petani dan nelayan sudah dihapus dan dibukukan oleh bank sejak lama. Namun hak tagih dari bank belum dihapus. Akibatnya banyak petani malah meminjam ke rentenir, bahkan pinjaman online. Melihat kondisi ini, Hasim menyebut Menteri Hukum Supratman Andi Adgas saat ini sedang menyusun perpres pemutihan utang lama petani dan nelayan. Ada jutaan petani dan nelayan kita yang masih terbebani hutang lama. Ada hutang 20 tahun lalu, hutang dari Krismon 98, hutang dari 2008, hutang dari mana-mana. 5 sampai 6 juta petani dan nelayan. Mereka sekarang terpaksa karena tidak boleh pinjam lagi dari perbankan, Pak CT. Setiap kali mereka masuk SLIK, SLIK di OJK ditolak. Mungkin minggu-minggu depan, ya saya berharap minggu depan ya, beliau akan tanda tangan perpres pemutihan. 5-6 juta manusia dengan keluarganya akan dapat hidup baru, Pak. Dan mereka ini dapat hak untuk pinjam lagi ke perbankan, Pak. Diharapkan dengan dikeluarkan kebijakan hapus tagih hutang usaha mikro dan ultramikro yang selama ini dihapus bukukan tapi belum dihapus tagih, melalui satuan tugas dapat membantu UMKM dan petani serta nelayan. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, wasit asal Oman Ahmed Alkaf dikabarkan akan segera dipanggil AFC usai kontroversi yang dilakukannya dalam laga Indonesia versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, Alkaf akan dipanggil bersama 2 wasit lainnya karena dinilai tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Inilah cuitan jurnalis asal Arab Saudi yang ramai di media sosial. Dalam cuitannya, wasit Ahmed Alkaf disebut akan dipanggil Asosiasi Sepak Bola Asia atau AFC atas kepemimpinannya dalam laga Bahrain melawan Indonesia. Dua wasit lainnya, Muhammad Nazmi dari Malaysia dan Abdullah Al-Jamali dari Kuwait, dikabarkan akan ikut dipanggil. Keduanya menjadi pengadil lapangan bersama Alkaf dalam pertandingan yang berlangsung di Riva Stadion Bahrain 10 Oktober lalu. Tak hanya putusan aksi kontroversialnya di laga Bahrain melawan Indonesia, Ahmed Alkaf juga akan diperiksa atas kepemimpinannya di laga Arab Saudi. Dalam laga Al-Ain versus Al-Hilal, Alkaf diduga memanipulasi pertandingan. Belum diketahui hukuman yang akan diterima, namun wasit asal Oman ini disebut akan menerima hukuman berat karena tidak menjunjung fair play dalam sepak bola. Skor sampai akhir musim dari semua laga sepak bola Asia disebut bisa diterimanya. Ahmed Alkaf menjadi bulan-bulanan warganet usai melakukan sejumlah putusan kontroversial di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penambahan menit bermain di akhir pertandingan dinilai merugikan timnas Indonesia sehingga menjadi salah satu penyebab skuad Merah Putih gagal meraih 3 poin.